Memang ya ini jadi dulu Oke guys, kita lagi ada di Nempoy di cafe. Ini oke banget kafenya. Kalau teman-teman penasaran, kita udah bikin konten juga soal kafenya gimana, dan kita lagi makan ya. Namanya juga konten kreator, kalau makan diam tuh kayak nggak seru gitu. Harus apa-apa tuh bisa dimonetize gitu ya. Gue udah nanya ChatGPT nih guys, bahas apa ya enaknya dalam waktu 10-15 menit video gitu ya. Nah dikasih lah list pertanyaan sama dia nih ya. Kata ChatGPT adalah yang pertama, hal yang pas SMA atau kuliah dikiranya penting, ternyata nggak apa. Mulai dari gua dulu ya. Kalau gua tuh mikirnya udah pasti ya, udah pengen tahu ya soal nilai IPK atau raport yang bagus. Secara akademik itu bagus, secara first impression juga itu bagus, tapi itu nggak akan menjamin ya, udah pasti teman banyak orang yang tahu lah ya, nggak menjamin kalau kalian bakal bisa bertahan cuma pakai itu doang. Karena gua juga udah punya banyak teman-teman secara nyata dengan ranking bagus, mereka even sekarang questioning mereka harus ngapain gitu. Nah, kan kasihan jadi. Coba ada yang mau respon lagi yang lain. Makan ya guys, betul. Kalau menurut aku, nggak tahu ini relate sama yang lain atau enggak, cuman ternyata aktif organisasi itu nggak sepenting itu ternyata. Jadi dulu aktif di organisasi? Iya, aku aktif banget. OSIS, terus iya. kalau pas kuliah juga BPM, kayak Badan Perwakilan Mahasiswa gitu ya, sama kayak OSIS. Mungkin penting untuk nambah pengalaman, untuk nambah relasi, cuman sisanya nggak sepenting itu, menurut aku. Berarti intinya balik lagi ke diri sendiri ya kalau gitu. Semuanya itu nggak mau. Hal paling bego lah yang pernah dilakuin demi cinta. Saya punya ini. Ini bang saya punya. Kayaknya kalau itu Pernah sampai kalau di kuliah tuh kan ada istilah cekal, sampai cekalin mata kuliah, nggak ikut ujian, nggak ikut bukan ujian sih, kayak kuis gitu. Sampai teman-teman tuh waktu itu kayak musuhin karena bucin banget. Padahal dia sebenarnya udah nggak ada rasa ya, karena ada masalah gitu, udah nggak ada rasa. Gue kejar sampai ke Jakarta, dia nggak ada yang tahu, orang tua nggak ada yang tahu, ke Jakarta naik travel sendiri, rusak. Sampai kuliahnya pokoknya hancur aja. Sampai akhirnya harus ngulangin lagi dan lain-lain. Memang ya ini Korea ini Kayaknya gong banget. terlalu baik sampai dimanfaatkan. Wah, skip. Semuanya pernah di titik itu kayaknya kalau cinta ya. Ya enggak, Om. betul. Siapa yang pernah dimanfaatin? Enggak. Enggak, Sampai sekarang masih di Oh iya benar. Siapa yang lagi di mana? umur 20-an ternyata nggak segampang yang dibayangin. Apa? Yang bikin nggak gampang? Ada duit. Terlalu luas, harus spesifik. Apa cari duitnya? Kerjaan, nabung. Kalau gue pribadi bangun bisnis, terus ngadet. Waduh, susah banget. Wah udahlah, capek kalau ngomongnya. 20-an ya, soal confidence sama bangun relasi sama orang lain sih. Baru kerasa kayak sekarang ini, wah kalau dari dulu udah punya relasi banyak pasti kayaknya rasanya lebih enak gitu. Bangun relasinya, berarti balik ke confidence itu ya. Confidence Sama building relation ya. Kalau kode ini ya dark secrets. banyak, kalau diomongin deh jadi datengin FBI orangnya. Red flag yang sering dianggap normal. Ini contoh ya, misalnya Red kayak flag. perdebatan di dalam keluarga, sebenarnya ada yang red flag tapi karena keluarga ya udahlah. Ngerti nggak? Mungkin selain yang kayak tadi misalnya, soalnya antara yang kasar di keluarga sama yang terlalu banyak dipendem. Jadi sebenarnya di keluarga tuh ada masalah apa tapi pendem. Iya. Pendem. Kalau balik umur 17 tahun, bayangin. Balik umur 17 tahun. Terbang ke tisu. Apa yang mau diubah? Wah, kok lu dulu lah, lu ngomong. Tahun berapa ya itu 17 tahun? Rajin belajar. Umum ya, tapi penting juga. Saya SMA rada bau sih. Sekarang tek lah. Tadi prestasinya di belakang. Ada dulu gua. Yang pengen dirubah itu ya, tersesat. Lebih bertanggung jawab. Ya, apa yang mau dirubah? Kalau mbak 17. Nggak ada. Wes, ini nih orang-orang kayak gini. Antara memang bersyukur atau NPD. Nggak tahu tipis. Kalau saya sih udah ngerti ngatur keuangan lah. Karena dari dulu tuh paling susah yang namanya nabung. Benar ya. Nabung. Susah banget. Jadi ngaruhnya ke sekarang juga. Dan udah pas mau dewasa, udah mau nikah lagi ya, wah berasa. Oh gitu, kita dari TK. Iya, dulu banyak cerita orang-orang nyambung dari SD. Wah sekarang udah puluhan ratusan juta tiba-tiba uangnya dari di gocengan 10.000 ya. Kemudian apa yang mau dirubah? Kalau dibilang mau dirubah mah justru sekarang bisa ngerti teh dari apa yang dipelajarin dulu juga salah satunya. Kalau kita balik ke dulu ya idealnya dari dulu udah nabung, dari dulu udah deketin orang ini, dari dulu udah 17 tahun udah mainnya sama. Ini sebenarnya udah ideal juga. Iya sebenarnya
Udahlah, di bersyukur pikiran aja. ideal kita dulu harusnya gini, cuma Jadi banget. nggak ada. Ya kalau misalnya Ya kalau kita lihat sekarang kayaknya wah dulu gue gitu. Tapi pada akhirnya yang bawa kita ke sekarang juga kadang-kadang kejadian dulu ya apa yang sebenarnya ya. kita lewati di masa lalu. That's the message for you guys. Next ya. Mending gaji 10 juta atau punya bisnis sendiri? Punya bisnis sendiri. Kenapa? Alasan singkat. Bisnisnya BTW bisnisnya kayak terserah ya, mungkin pengen punya bisnis apa cita-citanya dan mending punya bisnis itu atau gaji 10 juta kali maksudnya gitu. Ini aku lebih happy kalau kerja sendiri, bisnis sendiri. Menjalani usaha. Iya. Halo? Sendiri lah. Karena Ya, biar ada penghasilan lebih besar. karena itu ya bisa ngatur sendiri juga. Kerja hasil 10 juta itu kerja apa gitu. Oh, oke. Kalau misalnya Iya. bilang ini jadi guru 10 juta, Ya. guru 10 juta. Berapa guru 10 juta? Kita semua kerja jadi guru. Kadang tuntutan biasa kayak gitu kan, Iya, punya gaji tuh tuntutan kerja. Kadang gaji segede gitu tuntutan kerjanya juga gede gitu. Ya ada kesulitan dan kelebihan masing-masing ya. Cuman nah kalau saya ngejalanin usaha, kalau saya jelas pilih usaha. Tahu susahnya kerja, tahu kenapa saya nggak mau kerja karena susah gitu. Tapi usaha juga susah gitu. Saya udah ngerasain gitu ya. Apalagi mikirin yang dipikirin udah bukan diri sendiri lagi kan, karyawan. Iya betul. Karyawan. Kalau udah punya karyawan gitu ya. Dan kalau kerja itu mungkin gampangnya, kalau saya selalu ngomong ke orang-orang ya, kalau kerja tuh kita di akhir bulan tahu mau digaji gitu, udah pasti digaji segitu, udah pasti, nggak mungkin kurang. Kalau kurang deh. Itu kalau kayak saya yang merintis apalagi ya usaha gitu, itu mau ngejar penghasilan pasti yang minimal ya untuk kita bisa operasional aman aja, itu tuh udah ketar-ketir banget. Dan memang kita punya waktu sendiri untuk ngatur, tapi kalau kita nggak disiplin, nah itu yang susah. Ya sekarang banyak orang yang nggak usahanya udah diam aja banyak masak duit gitu ya. Ya itu mah yang udah settle gitu. Beda kalau sama kayak saya yang masih berintis tuh benar-benar harus ngejar terus gitu. Ya kayak kita konten-konten gini juga kan salah satunya gitu. Jadi punya kekurangan dan kelebihan masing-masing ya. Nyos. Keputusan yang mengubah hidup kita ada. Kalau saya keputusan saya untuk usaha itu benar-benar berubah banget benar. Kalau saya kerja misalnya dari awal nih kerja gitu ya, nggak akan memikirkan konten gini atau bangun komunitas melalui konten melalui usaha tuh nggak kepikiran. Ya. Dan ngerubahnya juga ngerubah banyak hal-hal yang saya udah lewatin tuh negatif juga banyak. Yang utang lah ya, waduh udahlah gitu banyak. Kalau aku merantau sih, Nah itu. Oh iya, Mas. banyak Kalau banget masih di pelajaran. sana pasti Iya, aku nggak nggak tahu. tahu. Mungkin aku bakal jadi apa-apa tetap, cuman di Nggak tahu jalur yang sih, beda jalur. gitu. Gak jadi aku yang sekarang. funny how life works ya. Keputusan Ngebut membantu ya? pelayanan di Mumet. Oh, saya bertanya dia di gereja kita jadi multimedia immortal kan. Dimanapun selalu berhubungan dengan multimedia. Jadi videografer. Tapi yang orang-orang banyak nggak tahu mungkinnya di gereja tuh kodenya itu sama segala generasi bisa masuk. Betul. Ya, itu mungkin maksudnya itu ya, kayaknya ngarahnya teh ke sana. Jadi Kecuali sekolah minggu. Dari nggak punya skill, cuma belajar komputer sampai bisa jadi videografer. jadi semuanya Belajar sendiri, nggak pernah sekolah. berpengaruh ke kehidupan sendiri juga ya. Ya sekarang jadi videographer kita Sekarang juga. jadi bantu jadi konten kreator. Asik. Model Pak. Kalau saya masuk ke teater dulu, sebelum akhirnya setelah itu lulus sekolah kitab dan terjun di bidang pelayanan kegiatan yang ada. Dari teater itu teh belajar di teater juga kan jadi aktor banyak peran kan, harus jadi peran ini, jalanin peran ini. Ternyata pas jalanin kehidupan teh banyak juga peran yang Iya. pas jadi kayak relate gitu. Ini ya kalau lagu dulu mah orang bilangnya dunia ini panggung sandiwara, salah satunya itu banyak. Benar. Kalau ke saya jadi jalanin peran, hari ini jadi guru, hari ini jadi konten kreator, Oke. di hari-hari Make jadi sense. jadi Bener. ayah gitu ya, jadi suami, jadi bapak, belajar untuk jalanin peran. Iya, kalau mau dibilang multi talent ya dari pengalaman-pengalaman sama, belajar ngolah emosi, nggak lose kontrol gitu lah, tiba-tiba mau marah teh mau marah gila-gilaan. Iya. Belajar ngolah emosi Itu walaupun kadang dibangun dari teater itu ya. bisa Ternyata- dibilang teater dan sekitarnya lah. Jadi ternyata itu ngaruhnya lebih luas. Kalau look back waktu
waktu ke masa itu kan mungkin nggak kepikiran ya. Iya. Kalau ada yang bisa di rumah makanya bilangnya nggak ada sebenarnya. Semua udah berjalan dengan normal juga gitu. Ngaruh-ngaruh juga. Fakta dewasa yang kalian rasain sekarang tapi nggak ada yang ngasih tahu waktu masih kecil. Jadi fakta yang kita rasain sekarang pas udah dewasa sekarang nih, ini kan udah pada dewasa nih. Tapi pas masih kita kecil teh nggak dikasih tahu sama siapapun, termasuk orang tua. Oh. Kalau saya nggak dikasih tahu, banyak itu nggak berpengaruh, hidup tuh makin oke. Kalau dulu kan dikasih tahu cari teman yang banyak, temenan terus keluar main sama teman. Ternyata udah gede, malah kadang banyak temennya malah kayak ya jadi udah gede malah jadi picky. Iya. Picky bukan picky cari pacar ya, tapi picky cari teman gitu. Iya, Nggak semuanya bisa jadi teman. Yang berkualitas. Terus punya teman dikit, walaupun teman itu aja kayak nggak ngerasa capek payah gitu. malah seneng kalau saya sih gitu. Dulu mah enggak, pas masih kecil, even SMP pun ngerasa kayak, aduh gue main kok sama orang ini aja. Kalau sekarang kayak gue pengennya main sama dia aja gitu. Kalau bisa bikin party, ngumpul semua Iya. teman gue. Sekarang mah enggak. Tadi aku mau ngomong apa ya? Bisa menentukan pilihan sendiri sih. Oh, kalau dulu kan ikutin arahan terus Iya. mungkin. Sekarang Iya. bisa ternyata sendiri. Iya, positif negatif itu. Ya tergantung konteksnya ya. Iya. Milih keputusan diri untuk Sekarang gunakan di bisa pacar, pakai ya party. itu gimana point of view-nya. Kalau misalnya mutusin untuk kerja di sini ya positif. Ini last question ya. Bisnis yang menurut kita overrated dan underrated tuh. Ya mungkin ini maksudnya kayak yang ini, yang viral gitu ya. Yang cuman based on viral gitu. Kayak maksudnya iya. kalau dia viral karena dia memang enak dan maksudnya viralnya karena dia emang produknya enak atau karena dia ya secara storytelling mereka bagus, orang-orangnya baik, oke gitu. Tapi kalau viralnya cuman karena punya artis atau kayak karena bikinnya sambil jungkir balik gitu, menurut saya overrated dan lama-lama juga marketnya bakal bilang overrated, jadi lama-lama juga ya udah jadi sepi lagi misalnya gitu. Karena mereka berjalannya dari yang viral doang, tapi viralnya nggak long lasting gitu. Itu overrated. Nah kalau yang underrated tuh yang homemade gitu. Homemade yang memang orang tuh passionate ngelakuin apa yang dia, karena kita kan ngelakuin kita udah biasa yang terlahir kayak gini, kasih tahu juga terlahir dari kita ngelakuin apa yang kita suka lakuin gitu. Itu tuh kadang-kadang underrated gitu. Ada yang udah gede juga tapi banyaknya underrated sih, yang PO-PO-an mungkin. Itu last question, tapi ini ada bonus menutup ya. Kalau punya 1 miliar besok mau ngapain? Mulai berimajinasi Iya. ke bisnis. Pokoknya tabungan sekolah anak tuh. Iya. Tabungan Oke. sekolah anak. Aku bisnis Itu pasti. spesifik coffee shop. Oke. Ya pastinya Coffee shop. Berhubungan dengan investasi, financing bisnis buat memasukkan sendiri sama masa depan keluarga ya. Nyos. Saya juga itu sama, tapi kalau ada sisa pengen bikin ya nih, ngegedein platform kasih tahu, melalui kasih tahu kita bikin kayak ya itu yang kita waktu itu cita-citakan ya, bikin festival dimana dalamnya teh bisa bisnis secara gratis mas, Bisa jualan jadi berkat. kan. Terus kita bikin apa kayak ya pokoknya nge-up banget bisnis kecil gitu ya. Promote. Anggaplah kayak festival maraton tapi lebih berbaunya ke bisnis gitu ya. Bisnis. Sama bisnis kecil. Oke, udah sih. Makasih teman-teman buat jawabannya. Makanannya udah habis. Kita makan lagi kan habis ini. Oke, makasih juga buat yang udah nonton. Next kita bakal sering bikin video kayak gini-gini ya. Kayak semi podcast itu ya. Kalau kalian suka, komen aja kalian mau bikinin video kayak apa lagi. Jangan lupa subscribe, share videonya, follow kita juga di sosmed-sosmed kita ya. Thank you teman-teman. Jangan lupa stay tune untuk selalu mau dikasih tahu.